Cara pembalasan. Bab 185. Setelah pembukaan oleh keluarga selesai, kelompok pendamping pengantin duduk dalam mobil dan langsung menuju hotel. Ini adalah hotel jenis pribadi, karena di pinggiran kota ada hutan dan gunung. Hotel ini adalah tempat untuk sebuah jenis rusa, burung merak, dan hewan-hewan lembut dan cantik lainnya. Danau yang berkilau, angsa hitam dan putih yang berenang dengan elegan, pemandangan yang sangat menyenangkan. Tim penyambut pendamping pengantin telah tiba memasuki dari pintu utama hotel. Yuki turun dari bus dan dikejutkan oleh mobil yang berada di tempat parkir. Tempat parkir penuh dengan semua jenis mobil mewah, dan itu menjadi seperti pameran mobil mewah. Kerumunan datang mengenakan pakaian yang bagus, dan beberapa orang terkenal karena sering melihat wajah mereka di televisi. Jelas, ini adalah pesta mewah untuk kelas atas. Nindi benar-benar beruntung ya, bisa menikahi salah satu bangsawan. Salah satu dari sepupu Nindi bernama Jessica memandangi kerumunan, berkata dengan iri. Tania berkata dengan sedikit senyum. Jessica, kamu tidak boleh iri dengan Nindi. Kau bisa saja menikahi salah satu bangsawan jika kau mau. Jessica menatap Tania dan sedikit mengeluh dengan nada suaranya. Aku memberi kesempatan sepupuku beberapa kali, membiarkan dia memperkenalkan aku dengan beberapa bangsawan yang masih lajang. Tapi setiap kali dia bilang tidak ada. Yuki mendengarkan dengan wajah cemberut. Nada bicara Jessica membuatnya sangat tidak nyaman dan ingin mengatakan bahwa Nindi ingin menghentikan menikahi para bangsawan. Nindi juga pernah mengatakan bahwa Jessica adalah orang yang suka uang dan juga polos, dan dia mudah percaya dengan orang lain. Dia itu tidak cocok untuk menikahi para bangsawan. Jessica, Nindi cuma berharap bahwa kau memiliki pernikahan yang baik. Jika dia mengatakan tidak ada yang cocok, itu berarti benar-benar tidak ada yang cocok. Nindi tidak akan berbohong kepadamu. Yuki dengan cepat membantu menjelaskan maksud Nindi. Tania melirik Yuki dan tersenyum pada Jessica. Jika Nindi tidak ada yang cocok, aku punya kok. Aku tahu beberapa bangsawan yang baik, dan mereka juga bukan keluarga yang terlalu berbeda dengan keluargaku. Aku akan memperkenalkan padamu suatu hari nanti. Benarkah? Kamu sangat baik, Kak Tania. Jessica senang sampai ingin melompat. Ya, tentu saja itu benar. Ketika acara pernikahan ini selesai, aku akan membantu kalian bertemu. Tania berkata dengan sangat baik. Untuk Tania, Yuki tidak ingin berkata apa-apa lagi. Hanya melihat mata dingin Tania, hati Yuki lemah dan ingin jauh-jauh darinya. Meskipun pekerja profesional yang disewa oleh Nindi dan Ethan sudah bersiap untuk pernikahan, tetapi Yuki masih gelisah dan ingin memeriksanya lagi. Yuki, cepat jalan. Kita pergi ke ruang ganti untuk ganti baju, kata Jessica dari belakang Yuki.
Gaun pengantin yang dipilih Ethan dan Nindi benar-benar sangatlah indah. Jessica tidak sabar untuk mencobanya. Yuki memandangi staf pernikahan yang sibuk berada di tempat pernikahan dan berkata kepada Jessica, "Ayo pergi dulu, aku ingin lihat menara." Mungkin dari sudut pandang Tania, Yuki seperti ingin menarik pergi Jessica. "Ayo, kita pergi duluan." Pengiring pengantin berganti di ruang ganti, dan perusahaan penyedia gaun pernikahan sedang menunggu di pintu untuk memberikan gaun pakaian mereka. Tania berkata kepada pegawai perusahaan itu, "Tidak perlu, kami bisa saling membantu." Dan yang menjadi pendamping pengantin wanita satu lagi adalah teman sekolah Nindi, Felici. Felici akrab dengan Yuki. Felici tidak kenal dengan Tania dan Jessica. Felici menyuruh orang-orang dari perusahaan penyedia gaun pernikahan untuk membantunya mengganti gaun pendamping terlebih dahulu. Sekarang hanya ada 2 orang di kamar ganti, yaitu Tania dan Jessica. Tania mengenakan hem gaun sambil membantu Jessica mengenakan gaun, dan dengan sabar membantunya memasukkan kancing mutiara kecil di belakang, dan ada senyum lembut di wajahnya. Bagi Jessica yang cuma orang sederhana, kecantikan Tania selalu terlihat jelas. Hari ini, Nyonya cantik berkilau benar-benar pantas membantunya berdandan. Jessica sangat tersanjung. "Jessica, staf yang bertugas atas ruang ganti, apakah itu kamu yang bertanggung jawab?" tanya Tania dengan santai. "Ya, itu aku," jawab Jessica tanpa berpikir. Tania membantunya menempelkan kancing terakhir, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Jessica, menurutmu Yuki itu orangnya seperti apa?" Tidak buruk, orang yang sudah berpengalaman, dan orang yang sangat sabar. Yuki juga merupakan teman baik saudaraku Nindi." Tania diam sejenak, matanya tiba-tiba memerah. Sambil memegang tangan Jessica, dia berkata, "Jessica, tahukah kamu, Yuki adalah orang ketiga. Yuki selalu mendekati Rehan di belakangku. Rehan padahal tidak memperdulikan Yuki lagi, tapi dia selalu mendekati Rehan. Dan beberapa hari ini, Yuki berusaha mendekati Ken." "Apa?" Jessica terkejut sambil membuka mulutnya. "Tidak mungkin. Bagaimana dia begitu kejam? Kamu dan Rehan sudah beberapa tahun menjalin hubungan. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu?" Air mata Tania keluar dengan pelan dari kelopak matanya. "Ya, meskipun Rehan tidak memperdulikan dia lagi sekarang, tetapi ketika aku berpikir tentang hubungan mereka, hatiku sangatlah sakit." Jessica dengan hati-hati mengelus kepala Tania, lalu berkata, "Aku juga sebenarnya berpikiran seperti itu. Ketika Nindi itu mempersilahkan pendamping pengantin pria masuk dan mereka menjemput pendamping pengantin wanitanya, para pendamping pria itu lebih menatap Yuki. Aku tidak berpikir apa-apa waktu itu, walaupun sedikit aneh. Ternyata memang seperti itu ya."
Setelah Jessica selesai berbicara, wajah Tania bahkan lebih jelek karena make up-nya luntur. Dan Tania meminta bantuan Jessica. Jessica, bisakah kau membantuku? Apa yang bisa kubantu? Darah Jessica mendidih. Orang ketiga itu harus musnah. Tapi, bukankah Yuki adalah teman baik Nindi? Meskipun begitu, orang ketiga harus mati. Pada saat nanti Yuki akan masuk ke ruang ganti untuk berganti gaun pengantin, kau suruh staf untuk membawa gaunnya pergi. Buat Yuki tidak memiliki gaun untuk berada di pesta pernikahan sementara waktu, kata Tania. Tapi Yuki adalah pengiring pendamping utama. Yuki bertanggung jawab untuk memegang bunga dan cincin. Jika Yuki tidak ada, Nindi pasti akan bingung. Tania yang mengenakan sebuah batu giok menunjuk dahinya. Bodoh, aku yang akan mengambil karangan bunga, membantu Nindi untuk menyerahkan cincin. Biarkan Yuki sendiri di ruang ganti. Biarkan Yuki cemas terdesak. Lelucon ini pasti sangat hebat. Tania melanjutkan. Jessica, aku juga tidak punya cara lain lagi untuk membalas Yuki. Cuma bisa memakai cara ini untuk membalasnya. Jessica, sebegitu kecilnya masalah ini, masa kamu tidak bisa membantuku? Jessica takut Tania marah kepadanya dan tidak membantu dia mengenalkan dengan para bangsawan. Setelah memikirkannya, itu hanya untuk membuat Yuki terjebak di ruang ganti. Itu bukan sebuah masalah besar. Jessica mengangguk. Oke, baiklah. Jangan marah ya. Aku berjanji kepadamu. Tania memeluk Jessica dan berkata, Jessica, kamu sangat baik. Aku akan memperkenalkan kamu dengan pria yang paling tampan dan kaya. Biarkan Jessica yang melakukan hal ini. Siapapun akan berpikir bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Rehan pasti juga tidak akan curiga. Wajah Tania terlihat sangat puas dengan senyum bahagianya.